Ya, shalom teman-teman, selamat siang. Apa kabar hari ini? Konden berharap teman-teman di dalam keadaan yang sehat dan di dalam keadaan yang semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus bersyukur karena seminggu ini Tuhan tolong kita dan hari ini kita boleh ada itu karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang memimpin kita untuk hari ini bisa beribadah dengan baik ya. Berharap teman-teman boleh mengikuti ibadah dan biarlah kita boleh menaikkan pujian, apalah arti ibadahmu. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kita harus betul-betul punya ibadah yang sejati. Mari sama-sama kita angkat pujian apalah arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan. Bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami ada itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur kalau kasih setia Tuhan boleh terus nyata di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami kadang-kala tidak setia, kami kadang-kala tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kebaikan Tuhan sampai hari ini kami boleh rasakan. Dan secara khusus Tuhan, kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah sekalipun masih di dalam keadaan online. Dan kami juga bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur kami boleh melalui juga Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan buat Korem, sehingga kemarin kami boleh merayakan HUT yang ke-24. Kami juga bersyukur Tuhan buat pekerjaan Papa Mama, juga buat sekolah, sehingga kami sampai hari ini juga bisa belajar dengan baik. Dan terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan buat ibadah boleh berjalan dengan baik. Baik kami juga Tuhan dimanapun berada boleh sungguh-sungguh ibadah. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat koneksi internet supaya tetap stabil dan tidak mengganggu jalannya ibadah. Kami menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tanpa kita sadari, kadangkala kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kadangkala kita tidak hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bahkan kadangkala kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau ya.
Bahkan kadangkala kebaikan kita tidak murni sungguh-sungguh muncul dari hati yang mengasihi Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang setia, yang kita boleh datang dan membawa pengampunan, membawa doa kita ke hadapan Tuhan. Mari sebelum kita akan berdoa, mengakui dosa kita akan angkat pujian. Tuhan, kubilah hati kawanku. Biarlah melalui pujian ini, kita diingatkan, supaya kita boleh punya hati yang mengasihi, bahkan boleh betul-betul juga sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku, ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Teman-teman, sebelum Konden akan pimpin kita di dalam doa pengakuan dosa, Konden kasih waktu teman-teman beberapa menit ke depan untuk boleh datang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk boleh mengakui setiap dosa, kesalahan, apapun yang kita lakukan. Mari teman-teman boleh belajar berdoa secara pribadi dulu di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan, dan meminta Tuhan boleh mengampuni kita. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang hari ini datang beribadah ke hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kami. Tuhan bisa menilai kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kami. Tuhan tahu apa yang ada di motivasi di hati kami. Bahkan Tuhan juga bisa mengukur segala sesuatu yang kami lakukan. Bahkan Tuhan juga bisa tahu bahwa kami juga kadang-kala tidak setia. Maka daripada itu Tuhan, dengarlah doa pengakuan dosa kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya baik ibadah, pelayanan kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga boleh sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan dengan baik, serupa dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan maunya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, supaya doa-doa ini tidak berlalu seperti ritual biasa, tapi kami boleh betul-betul punya komitmen mau bertobat dan meninggalkan dosa untuk hidup semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami juga boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada, dimulai dari rumah kami menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang masih mau mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita sebagai sebuah kepercayaan. Teman-teman bisa hafal ya, yang belum bisa sambil memperhatikan slide yang akan ditampilkan. Bareng-bareng dengan Ko Andrian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, tentu kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Tentu kita juga harus tetap semangat ya, karena kebaikan Tuhan masih boleh terus kita rasakan sampai hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian, "Ku masuk hadirat-Mu." Dalam pujian ini boleh terus menuntun kita untuk boleh betul-betul dan sungguh-sungguh beribadah. Di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya
pujian tadi sungguh indah. Satu penggalan di akhir bilang begini, hingga kemuliaan-Mu kan nyata di dalamku. Bagaimana kemuliaan Tuhan akan nyata melalui hidup kita kalau kita tidak memberikan diri untuk mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau. Maka mari kita mempersiapkan hati, sekalipun teman-teman off cam, teman-teman boleh sungguh-sungguh serius takut akan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan meminta Tuhan boleh menyentuh hati kita supaya kita boleh hidup serupa Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang ya. Teman-teman di Korem, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali. Sebelum kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan, yuk kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sekali lagi mengucap syukur di tengah-tengah segala hal yang harus kami kerjakan di hari ini. Tuhan berikan bagi kami untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya ya Tuhan, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, agar kami menjadi anak-anak remaja yang dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita atau firman Tuhan yang selama beberapa waktu ini kalian pelajari tentang buah roh, gitu ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, Lausa mau mengajak kalian untuk yuk kita sama-sama membaca dari tempat kalian masing-masing ya, tentang buah roh yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita akan baca sama-sama 2-3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, nah hari ini kita akan lanjut pelajaran kita atau perenungan firman Tuhan kita pada hari ini mengenai kebaikan. Nah, sebelumnya Lau Semafian mau tanya-tanya nih ya. Mungkin Lau Semafian akan sebutkan namanya, boleh nanti dijawab. Siapa ya kira-kira ya? Tanya siapa ya? Oke deh, Jessica deh ya. Nah, Jessica senang nggak kalau disebut sebagai anak remaja yang baik? Senang nggak? Senang ya? Pasti senang ya kalau disebut anak remaja yang baik. Nah, kira-kira di sepanjang kehidupan Jessica, pasti sebagai seorang anak yang baik atau remaja yang baik, pernah melakukan kebaikan, ya kan? Pasti. Nah, sekarang langsung Alfian mau tanya, apa alasan kamu melakukan perbuatan baik itu? Atau alasan yang kamu punya tentang berbuat baik itu, apa kira-kira? Muncul aja gitu perasaan ingin berbuat baik. Oh, berarti muncul dengan sendirinya perasaan ingin berbuat baik ya. Oke, thank you Jessica. Nah, sekarang langsung mau tanya anak yang laki nih, siapa ya? Langsung mau lihat ya. Udah deg-degan ya. Bukan ujian kok, tenang aja. Kelihatannya ini Matthew Wilson deh ya. Matthew Wilson, pasti senang dong disebut anak yang baik. Senang nggak? Iya. Ya, pasti dong. Nah, sekarang pertanyaannya sama nih, seperti yang tadi Lau Semafian ajukan kepada Jessica. Kamu pastikan pernah melakukan perbuatan baik? Pernah? Ya. Apa alasan kamu melakukan perbuatan baik itu? Karena memang pengen mau baik aja gitu. Oke, karena memang mau pengen baik ya sudah, jadi melakukannya baik. Oke, kita punya teman, 2 orang sudah memberikan jawaban ya, alasan kenapa mereka mau melakukan perbuatan baik. Nah, teman-teman, kalau Lau Semalfian bertanya kepada kalian semua, pasti kalian semua punya jawaban. Apa yang menjadi apa yang menyebabkan kamu melakukan perbuatan baik itu, bukan? Dan semua orang pun juga pasti punya alasan-alasan kenapa mereka melakukan perbuatan baik. Nah, kita akan lihat nih, kalau Lau Semalfian mau coba mengambil beberapa jawaban dari orang-orang ya, ada beberapa jawaban yang mungkin kita akan temukan kalau kita bertanya kepada seseorang, apa sih alasan kamu melakukan sebuah kebaikan ya? Kita akan melihat ini beberapa alasan. Yang pertama, orang akan mungkin ada yang menjawab bahwa dia melakukan kebaikan untuk membalas orang lain. Apa maksudnya membalas orang lain? Di dalam kehidupan kita kan pasti kita bertemu dengan orang yang juga melakukan kebaikan terhadap kita, bukan? Waktu kita mengalami kesulitan, kita diberikan bantuan, waktu kita mungkin mengalami ada masalah, ada orang yang datang menolong kita dan sebagainya. Sehingga orang tersebut kembali melakukan sebuah perbuatan baik dengan alasan, dengan tujuan supaya dia dapat membalas kebaikan orang tersebut, bukan? Itu sebabnya kenapa ada orang yang terdorong untuk melakukan kebaikan, untuk membalas kebaikan orang lain terhadap dirinya sendiri. Yang kemudian kalau kita tanyakan lagi kepada orang lain mungkin akan ada yang menjawab bahwa untuk mendapatkan kebaikan. Apa maksudnya untuk mendapatkan kebaikan? Nah, jadi banyak orang selalu berpikir bahwa apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, kita selalu berpikir bahwa nanti kita akan menuai sesuatu yang baik juga. Sehingga ada orang yang mau melakukan berbagai macam kebaikan supaya dia juga banyak menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain. Misalnya dia berada di tempat mana, misalnya di kota lain, atau dia mungkin ada di mana saja. Ya, kalau kita itu rajin berbuat baik, mungkin dia berpikir bahwa ya pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik karena saya sudah menabur yang baik. Itu sebabnya saya juga mau melakukan yang baik untuk bisa mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian apalagi yang bisa menjadi alasan orang lain untuk melakukan kebaikan? Mungkin orang itu akan berpikir, saya mau jadi orang baik atau menjadi remaja yang baik untuk menjaga nama baik saya dong. Kan saya dikenal nih, misalnya Malfian itu anak remaja yang baik. Laos Malfian udah gak remaja ya, pretending lah ya. Wah, saya ini dikenal sebagai Malfian yang baik. Jadi saya akan melakukan segala sesuatu yang baik supaya nama baik saya itu dapat terjaga nih. Supaya image saya sebagai orang baik itu tetap terjaga. Atau mungkin kamu punya papa mama yang wah tersohor, terkenal, papa mama yang hebat, papa mama
yang banget punya. Nah, kamu pasti akan berusaha menjaga nama baik papa mama kamu dengan melakukan tindakan-tindakan moral yang baik, bukan? Apalagi juga orang tua suka berpesan kan, ingat ya, jangan mempermalukan papa dan mama. Kamu harus benar-benar jadi anak yang taat, anak yang baik, dan sebagainya. Kamu tidak boleh mempermalukan nama papa mama. Apalagi kalau misalnya papa mamanya ditahu seorang majelis di gereja, orang yang melayani di gereja, orang yang terkenal mungkin di dalam bisnis dan sebagainya. Itu sebabnya ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik dengan tujuan supaya menjaga nama baiknya. Jangan merusak nama baiknya. Saya mau tetap terkenal sebagai orang yang baik, ya saya akan melakukan kebaikan supaya image saya sebagai seorang remaja yang baik itu dapat tetap terjaga. Orang tua saya, nama baiknya tetap terjaga. Kemudian ada juga mungkin kalau kita tanya, apa alasan kamu untuk melakukan kebaikan? Ya, untuk mendapatkan rasa aman. Apa maksudnya mendapatkan rasa aman? Contohnya begini, sederhana. Kadang-kadang kan kita ada di lampu merah. Waktu di lampu merah kita bisa berjumpa dengan siapa? Ada pengemis, bukan? Kemudian ada pengamen, bukan? Nah, seringkali kita tidak mau misalnya mobil kita dirusak, itu sebabnya kita memberikan mereka uang dengan alasan kalau saya nggak kasih uang, nanti mobil saya dibaret nih. Apalagi ada preman atau apa. Kadang-kadang mungkin di kompleks, di tempat usaha papa mama, ada banyak preman di sana, ada orang-orang yang kita takuti, tetapi karena kita mau supaya kita aman nih, nggak diganggu nih sama mereka nih, nggak diapa-apain sama mereka nih, ya kita terus berbuat baik kepada mereka dengan alasan supaya kita tetap aman, kita punya kondisi tetap baik, kita tidak diganggu, orang tidak melakukan kejahatan terhadap kita. Itu sebabnya kita harus melakukan kebaikan. Dan yang terakhir bukan adalah yang seringkali menjadi jawaban oleh banyak orang, kenapa mereka melakukan kebaikan adalah untuk apa? Untuk supaya dapat diperhitungkan di akhirat. Nah, ini mungkin kita bisa dapat banyak temukan nih ya. Ya, kadang-kadang juga ada anak remaja ditanya, kamu yakin nggak kamu masuk surga? Oh, kayaknya nggak yakin, Lause. Kenapa? Kayaknya aku belum berbuat banyak yang baik nih. Saya masih jadi bad boy, buat bad girl dan sebagainya mungkin ya. Orang melakukan kebaikan untuk apa? Untuk supaya itu dapat diperhitungkan oleh Tuhan untuk mereka bisa masuk ke surga. Itu sebabnya banyak orang yang beramal, banyak orang yang memperhatikan orang yang susah, banyak orang yang akan menolong orang lain, banyak orang yang akan benar-benar melakukan begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan baik supaya nanti Tuhan lihat, oh itu benar-benar oke nih, boleh nih, nanti kalau dia mati saya siapin nih tempat di surga. Nah, bisa ada orang-orang yang akan mempunyai alasan berbuat baik seperti demikian. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, apakah kita sebagai remaja Kristen, di dalam melakukan segala kebaikan itu, kita boleh nih punya alasan-alasan seperti ini nih. Boleh nggak sih kita sebagai anak remaja Kristen atau orang Kristen nih, berbuat baik dengan alasan untuk membalas orang lain punya kebaikan, supaya kita juga dapat kebaikan, untuk menjaga nama baik kita, untuk kita mendapatkan rasa aman, untuk supaya kita bisa diperhitungkan masuk surga. Apakah boleh? Apakah seperti ini yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau di dalam Alkitab? Nah, untuk bisa tahu nih ya, kebaikan macam mana nih yang seharusnya ada di dalam kehidupan seorang anak Kristen, remaja Kristen, orang percaya. Kita akan lihat terlebih dahulu nih, apa arti kebaikan ya. Nah, apa sih kebaikan itu sebenarnya? Nah, teman-teman, kalau kalian mempelajari kata kebaikan itu sendiri, ini Lause Mafian kasih sederhananya saja ya. Kebaikan di dalam bahasa Yunaninya itu yaitu berasal dari kata agatosune, ya, berasal dari kata sifat agatos. Artinya apa itu? Agatosune. Artinya adalah baik, berguna, bermanfaat. Ya. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, kebaikan itu adalah suatu perbuatan yang berguna, bermanfaat. Nah, sekarang pertanyaannya, perbuatan yang berguna dan bermanfaat seperti apakah kebaikan itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan anak Tuhan? Ini dia. Perbuatan baik yang berguna, bermanfaat bagi orang lain, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Di mana perbuatan baik kita yang kita lakukan itu dapat berguna, bermanfaat untuk membawa orang lain dapat melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya, itu kebaikan yang
dikatakan sebagai sebuah kebaikan agatos sune itu yang berguna, bermanfaat. Nah, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, untuk memahami hal ini teman-teman, tidak bisa tidak kita harus kembali nih lihat sejak awal mula Tuhan menciptakan, supaya kita memiliki pengertian yang benar terhadap melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita menjadi sama seperti orang-orang di luar sana, melakukan kebaikan dengan alasan-alasan yang tadi sedikit banyak sudah Lawson Malvian sampaikan kepada kalian. Ya, kita akan lihat nih terlebih dahulu tujuan Allah menciptakan seluruh isi dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk kemuliaannya. Nah, teman-teman, waktu Tuhan menciptakan seluruh dunia ini, tujuan Tuhan hanya satu. Dia ciptakan semuanya untuk kemuliaan namanya. Kita lihat ya, di dalam Kejadian 1, Allah itu waktu menciptakan, ada 6 kali mengatakan semua diciptakannya baik. Sungguh amat baik. Kalau kalian pelajari dari Kejadian 1 itu, di dalam ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, kalian akan menemukan ada kata baik di sana. Waktu Allah melihat semuanya sungguh baik, sungguh amat baik, itu artinya bahwa apa yang Allah ciptakan itu semuanya berfungsi dengan baik. Benar-benar baik adanya. Bahkan sungguh amat baik gitu ya. Penerang waktu dia ciptakan, wah berfungsi sebagai penerang. Waktu Allah menciptakan binatang-binatang gitu ya, wah semua berfungsi dengan baik seperti seharusnya. Allah menciptakan manusia, wah Allah menciptakannya dan melihatnya sungguh amat baik. Artinya apa? Bahwa semua yang Allah ciptakan itu sudah berguna, sudah berfungsi, bermanfaat, sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk kemuliaannya. Perhatikan tadi ya, arti agatosune. Ya, artinya apa tadi? Artinya baik, berguna, bermanfaat bagi siapa? Bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus lihat nih, rupa-rupanya memang dari awal waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah sudah memberikan itu sebagai sesuatu yang sempurna, berfungsi dengan baik untuk kemuliaan namanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah itu akhirnya menjadi rusak, teman-teman. Menjadi rusak ya. Yang tadinya untuk kemuliaan namanya, kemudian itu menjadi rusak. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka peran manusia, peran seluruh alam semesta, peran segala sesuatu yang ada di dunia yang diciptakan Allah begitu baik itu menjadi rusak total, benar-benar rusak total. Manusia tidak lagi berguna dan berfungsi dengan semestinya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya akibat dosa inilah yang menyebabkan manusia itu tidak punya kemampuan untuk berbuat baik. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun. Perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia tidak lagi bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat tadi, semua tujuan-tujuan yang ada kan. Jadi akibat dosa itu begitu mengerikan sekali, sehingga semua perbuatan baik manusia tidak lagi bertujuan untuk Tuhan. Bahkan tidak lagi punya kemampuan untuk benar-benar berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan manusia. Itu jelas. Kalau kalian buka di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12, di sana kalian akan melihat bagaimana firman Tuhan jelas mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perhatikan ya, teman-teman. Lihat, ini jadi bukan karang-karangnya Lawson Malvian bahwa tidak ada orang satupun yang benar-benar dapat melakukan atau punya kemampuan untuk berbuat baik. Alkitab jelas memaparkan kepada kita semua bahwa akibat dosa itu menyebabkan tidak ada satu orang pun yang berguna. Jadi kita tidak bisa menganggap berbangga diri. Wah, saya ini orang baik. Firman Tuhan bilang nih, kita ini realitanya orang berdosa yang tidak lagi berguna dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu jelas dikatakan. Itu sebabnya alasan-alasan orang-orang tadi untuk melakukan kebaikan itu jelas bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lihat nih, kalau kalian perhatikan lagi baik-baik,
alasan-alasan ini untuk membalas orang lain, mendapatkan kebaikan, menjaga nama baik, mendapatkan rasa aman, dapat diperhitungkan di akhirat, fokusnya kepada siapa? Fokus kepada siapa? Kira-kira, Nathan, fokus kepada siapa nih? Kepada Tuhan atau diri sendiri? Nathan L, ada Nathan 2 di sini ya. Nathan L, kira-kira ini fokusnya kepada siapa nih Nathan L? Kepada Tuhan atau diri sendiri ini kira-kira? Menurut kamu, coba buka dulu mic-nya. Pada manusia. Pada manusia. Kepada manusia artinya kepada diri sendiri ya. Betul. Ya, betul sekali. Bahwa lihat di sini. Manusia merasa dapat berbuat baik, tetapi kebaikan yang manusia lakukan tidak lagi berfungsi sesuai dengan apa yang Allah mau ketika pertama kali dia menciptakan kan untuk kemuliaannya. Perbuatan manusia semuanya bertujuan fokusnya kepada kepentingan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Ya kan? Lihat nih, nggak ada satupun itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kebaikan-kebaikan yang seperti ini merupakan kebaikan yang sia-sia. Bukan merupakan kebaikan-kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Itu sebabnya kita ini sekali lagi tidak ada satu orang pun yang mampu untuk berbuat baik. Kita sudah tercemar. Namun, sungguh luar biasa loh Allah itu. Allah ingin sekali supaya tujuan mula-mulanya untuk menciptakan manusia untuk kemuliaan namanya, itu kembali dipulihkan. Nah, bagaimana caranya untuk dipulihkan itu? Apakah manusia punya cara untuk bisa memulihkan dirinya sendiri untuk memuliakan nama Tuhan? Nggak bisa, udah tercemar oleh dosa. Nggak punya kemampuan itu kita. Itu sebabnya kenapa Allah datang menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kembali memulihkan kehidupan kita. Untuk kembali mengubah kita. Kita yang sudah tercemar oleh dosa itu, kemudian kita diubahkan di dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu sebabnya ketika kita telah menerima Tuhan Yesus di dalam diri kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita ini akan diberikan kuasa, yaitu melalui Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk apa? Melakukan perbuatan baik, untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita sebenarnya tidak punya kemampuan itu, tetapi justru Allah yang memberikan kita kuasanya, yaitu Roh Kudus. Kepada siapa nih sekali lagi? Apakah kepada semua orang, kepada sembarangan orang? Oh tentu tidak. Kalau orang itu tidak pernah percaya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Sehingga kebaikan yang dia lakukan tetap masih fokusnya kepada siapa? Ya fokusnya kepada diri sendiri. Jadi hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah pada saat itu kita diberikan Roh Kudus di dalam diri kita untuk apa? Memulihkan hidup kita, memperbaharui kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Sehingga kita ini diberikan kemampuan untuk apa? Untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Kalau kamu nggak pernah punya Tuhan Yesus dalam hidupmu, tidak akan pernah mungkin kamu melakukan kasih atau menghasilkan buah roh kasih yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kamu pasti akan mengasihi cuma orang yang kamu kasihi. Kalau orang itu menyebalkan buat kamu, boro-boro kamu mau kasih, lihat mukanya aja kamu nggak mau. Apakah itu sudah berkenan sama Tuhan? Otomatis tidak. Kasih macam itu bukan kasih berasal dari Tuhan. Ya kan? Kalau kamu orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, maka sekalipun kamu merasa kamu bisa sukacita, sebenarnya sukacita yang kamu miliki itu bukan sukacita yang dari Tuhan. Karena mungkin sukacita yang kamu rasakan itu adalah sukacita karena kamu punya orang tua yang kaya, sekolah yang keren, teman-teman yang keren, punya gadget-gadget yang beli lagi. Itu sukacita yang bukan dari Tuhan. Kamu tidak akan mungkin bisa melihat, kamu tidak mungkin kesabaran. Kalau orang hatinya tidak mungkin punya kesabaran, tidak mungkin punya kemurahan, dan tidak mungkin punya kebaikan yang kita pelajari
hari ini, ya teman-teman. Itu sebabnya kita harus sadar betul bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang harus sadar untuk diri kita sendiri. Itu dia. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan hanya untuk diri kita sendiri, maka itu bukan suatu kebaikan yang benar-benar dapat menyenangkan Tuhan loh ya. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, maka kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini harus sadar betul di Efesus 2 ayat 10 katakan, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi memang jelas Allah waktu dia menciptakan kita dan dia berkata semua sungguh amat baik, sekali lagi artinya fungsinya, manfaatnya benar-benar sesuai dengan apa yang dia mau. Nah sekarang kita nih yang tadinya berdosa, kita tidak bisa melakukan lagi segala sesuatu dengan tujuan seperti yang Allah mau. Namun ketika kita ini menjadi ciptaan baru, ada di dalam Kristus, kamu percaya Tuhan Yesus secara pribadi, maka kamu harus sadar betul bahwa kamu telah dipersiapkan Allah untuk melakukan perbuatan baik seperti dahulu, yaitu untuk kemuliaan namanya. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya teman-teman, kita harus sadar betul siapa saya ini, siapa kamu, status kamu apa. Kalau kamu sendiri nggak tahu status kamu sebagai anak Tuhan, itu yang akan membuat kamu tidak mungkin bisa melakukan perbuatan baik yang dapat memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus tahu, sadar betul. Status kita di dunia ini, kita bukan anak dunia, tapi kita ini anak Tuhan. Yang artinya, perbuatan kita harus benar-benar berbeda dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Motivasi kita melakukan kebaikan tidak lagi fokusnya untuk kepentingan kita, keinginan kita, tetapi fokusnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya sebagai orang yang ada di dalam Tuhan, maka kita harus sadar, perbuatan baik kita harus kita nyatakan kepada semua orang. Pertanyaannya adalah kepada semua orang macam mana nih? Ya kan? Tuhan mau perbuatan baik kita harus kita nyatakan kepada semua orang. Sekarang pertanyaannya semua orang yang macam mana? Ya? Mungkin kalau Klaus sama Alvin tanya, kalian mungkin akan jawab ya. Atau mungkin enggak di antara kamu deh. Orang di luar sana kalau ditanya, kamu mau melakukan perbuatan baik kepada siapa? Ya, kepada orang yang berbuat baik kepada saya. Apakah itu yang Tuhan mau? Perbuatan baik kita hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Bukan. Bukan itu. Perbuatan baik orang percaya atau perbuatan baik anak-anak Tuhan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada musuh kita, kepada orang yang paling menyebalkan, kepada orang yang bikin kita kesel, bikin kita marah, kepada orang yang betul-betul nggak enak banget gitu ya. Itu yang harus kita nyatakan. Inilah yang membedakan kebaikan kita dengan kebaikan orang yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan baik-baik. Inilah perbedaannya. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena inilah yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah menyatakan kebaikan hatinya kepada kita. Waktu dia mau datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Apakah dia datang dan dia mati untuk orang-orang yang mencari dia? Orang-orang yang betul-betul mengasihi dia? Sama sekali tidak. Kalau kita sadar betul bahwa kasih Allah dinyatakan pada waktu itu, bahkan kebaikan, kemurahan hati Allah dinyatakan pada saat itu, justru dalam keadaan kita itu semua sedang memalingkan wajah kita dari Allah. Kita memberontak. Kita itu tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Enggak ada. Firman Tuhan jelas tadi katakan. Tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Jadi bukan dalam keadaan manusia itu
berbaik kepada Allah atau melakukan sesuatu hal yang baik kepada Allah sehingga Allah menyatakan kebaikannya kepada kita. Bukan. Justru Allah menyatakan kebaikan dalam keadaan kita sedang angkat bendera berperang terhadap Allah. Kita musuh Allah. Tetapi di situ kita lihat betapa Allah berbuat baik kepada kita yang berdosa. Kita adalah musuhnya. Itu sebabnya kebaikan seperti inilah yang harus kita nyatakan juga kepada orang lain. Berat memang. Contoh deh, punya papa mama di rumah. Kalau Malvian yakin tidak semua kita punya papa mama yang seperti apa yang kita mau, bukan? Dalam artian, mungkin perhatian kepada kita, manis. Mungkin kita akan bertemu dengan papa mama yang bisa saja dia berkata-kata kasar kepada kita. Mungkin suka bentak kita, ya, suka omelin kita. Dan mungkin ada banyak hal yang membuat kita itu sakit hati gitu ya. Seringkali kadang-kadang kita nggak sadar kita balas, ya kan? Waktu mereka marah kita bentak juga, kita banting pintu dan sebagainya. Nah teman-teman, kalau kita tahu status kita apa, maka kita tidak akan melakukan hal itu. Sekalipun mungkin orang tua kita itu menyebalkan, tapi kita akan tetap belajar berbuat baik dengan cara menghormati mereka. Tidak balas maki, tidak balas teriak, tidak balas memberontak. Tetapi kita tetap menunjukkan kasih dan hormat kita itu sebagai wujud betapa kita ini adalah anak Tuhan yang mau tetap berbuat baik, sekalipun kita punya orang tua yang tidak seperti apa yang kita inginkan. Atau kamu punya teman di sekolah yang suka ngebully kamu, mungkin cari kamu itu cuma kalau lagi butuh. Kalau dia nggak butuh, dia nggak peduli sama kamu. Kamu punya guru yang mungkin juga nggak terlalu menghargai kamu karena kamu tidak sepintar teman-teman yang lain, seperti itu ya. Mungkin itu adalah hal yang membuat kamu juga bisa kecewa, sakit hati, marah. Tapi apakah kita punya hak untuk membalas apa yang mereka lakukan? Enggak perlu. Kita punya tugas dari Tuhan, harus tetap menyatakan perbuatan baik kita, dengan belajar untuk tetap mengasihi mereka, berdoa untuk mereka, sekalipun itu berat. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Kita harus ingat bagaimana kita dalam keadaan musuh, tetapi Allah menyatakan kebaikan kepada kita. Dan itulah kualitas kebaikan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Kalau kamu punya Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka kebaikan yang seperti inilah yang Tuhan mau. Sehingga apa? Waktu kamu melakukan kebaikan terhadap musuh kamu, maka terangmu itu benar-benar dapat bercahaya. Dan inilah yang Tuhan mau kan? Dikatakan apa di dalam Matius 5 ayat 16? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan tujuannya apa? Memuliakan Bapamu yang di sorga. Jelas sekali ayat ini, bukan? Bahwa kita yang adalah anak terang, yang sudah tinggal di dalam terang kasih Kristus, maka kita harus bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di mana melalui perbuatan baik kita, kata-kata kita yang baik, pikiran kita yang baik, tindakan kita yang baik, waktu orang lain lihat, orang lain akan melihat kualitasnya berbeda dengan kebaikan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, pasti tetap beda kualitasnya. Sehingga ketika kita punya kualitas kebaikan berbeda, orang akan bertanya, siapa Tuhannya? Waktu orang bertanya siapa Tuhannya, mereka akan dapat melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang lain. Sehingga itulah yang dapat membuat orang lain dapat memuliakan Bapa di surga. Itu sebabnya teman-teman, kalau kamu tahu statusmu apa, kamu sadar betul siapa dirimu yang adalah anak Tuhan, kalau Semalvian yakin sekali bahwa kamu pasti dapat melakukan perbuatan baik, di mana perbuatan baik yang kamu nyatakan itu bukan hanya untuk orang-orang yang baik saja terhadap dirimu, tetapi juga terutama kepada orang-orang yang tidak baik kepada kamu. Tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus yang telah diberikan kepadamu
itu yang akan memampukan kamu sehingga kamu dapat menghasilkan buah roh kebaikan itu sendiri. Karena itu mari sama-sama kita baca yuk Matius 5 ayat 16 ini di tempat kamu masing-masing ya. Kita buka suara 1 2 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu yuk kamu anak terang, nyatakan itu lewat perbuatan yang baik sehingga orang lain dapat melihat Kristus hidup dan dapat memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Minta Losa Andrian tutup di dalam doa. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat Losa Malvian yang sudah melayani kami di dalam pelayanan firman. Tuhan boleh memberkati dia dan biarlah apa yang sudah tadi disampaikan boleh betul-betul Roh Kudus gerakan di dalam hidup kami dan kami juga mau berusaha untuk melibatkan diri di dalam firman yang kami dengar untuk kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Dimulai dari kami baik kepada teman-teman kami yang ada di remaja, yang ada di sekolah, dan juga kepada lingkungan kami sekitar, juga khususnya kepada orang tua di rumah. Dan kalaupun ke depan Tuhan kami ketemu dengan begitu banyak orang, mungkin aja ada orang-orang yang menjengkelkan, yang tidak mengenakan hati, ada orang-orang yang menyusahkan hati, biarlah kami tetap boleh menunjukkan kebaikan kepada mereka. Karena kami sadar kebaikan yang kami punya adalah kebaikan dari Tuhan yang sudah menunjukkan apa artinya baik, tidak hanya kepada orang-orang yang baik. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sama-sama kita akan memberikan persembahan. Teman-teman yang punya akun Dana Digital bisa share, bisa scan QR yang akan ditampilkan, dan kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan pujian, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oke, teman-teman, sebelum nanti Koanden akan minta tolong Guru Injil Malvin akan pimpin kita di dalam doa persembahan sekaligus doa berkat, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, Koanden saya thank you dulu buat Losa Malvian ya, yang sudah menyampaikan firman Tuhan 2 kali, juga buat teman-teman yang sudah hadir, juga pengurus yang membantu, sekalipun akhirnya Koanden yang menggantikan ya, karena tadi pagi koneksi dia parah, dan juga dia bilang minta tolong Koanden untuk gantiin karena memang koneksi dia parah, tapi kita bersyukur kita tetap bisa mengikuti ibadah dengan baik ya. Teman-teman, minggu depan jangan lupa masih di dalam seri ya, tapi kita ditunda dulu untuk Buah Roh ya. Buah Roh nanti mulai lagi di bulan November, dan terakhir kita minggu depan di dalam seri reformasi, hari reformasi,
yang akan dibawakan oleh Ko Hendra. Teman-teman nanti belajar apa itu reformasi, kenapa penting, dan hari ini bagaimana, atau apa yang perlu kita lakukan, karena ini peristiwa penting di dalam sejarah kekristenan ya. Teman-teman harap boleh belajar, boleh tahu, dan sadar, supaya kita betul-betul tidak hanya menjadi orang Kristen yang abal-abal ya, tapi betul-betul menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti bagian penting di dalam kekristenan. Nah, teman-teman diharapkan boleh memperingati sama-sama, dan teman-teman juga boleh sadar ya, sekalipun di bulan Oktober ini ada Halloween ya, teman-teman daripada merayakan hantu ya nggak jelas, masa kita merayakan hantu sih Halloween, mendingan kita merayakan hal yang lebih penting, yaitu tentang iman kekristenan di dalam reformasi ya. Teman-teman boleh hadir. Dan jangan lupa teman-teman, teaser Hello God sudah pernah diputar dalam bentuk video, tapi hari ini Ko Andrian reminder lagi untuk teman-teman boleh download Hello God. Kalau teman-teman belum download di App Store atau mungkin di itu ya, Google Store, aplikasi anak muda membantu kita untuk boleh mengenal, belajar, bahkan ada banyak topik-topik menarik untuk kita boleh pelajari. Dan teman-teman jangan lupa, bagi yang masih mau melayani, hubungi Ko Andrian, chatting di WA. Teman-teman mau melayani bisa di dalam 3 bagian ya, terserah teman-teman mau jadi WL, mau jadi operator Zoom, dan juga mau jadi pembuat PPT lagu. Teman-teman bisa hubungi Ko Andrian ya, nanti akan dibantu oleh pengurus, juga akan dibantu latihan sama teman-teman pengurus. Itu aja dari Ko Andrian. Doa persembahan sekaligus doa berkat bisa minta Guru Injil Malvia. Oke, yuk kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sekali lagi mengucap syukur kami boleh bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami untuk melakukan perbuatan baik yang dapat memuliakan Tuhan. Dan kami percaya kasih setia, penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa Tuhan akan menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.